Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Damayani. Saya dari Teknik Sipil 2018 dengan NIM 1804040030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pelebaran Ruas Jalan terhadap Peningkatan Kelancaran Lalu Lintas dari kasus Jalan Bayangkara Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Yang terhormat kepada dosen pembimbing utama saya yaitu Bapak Jamaluddin Eskom Mkom dan dosen pembimbing pendamping saya yaitu Bapak Haji Insinyur Haji Johan Budiman MMPAD. Di sini saya akan pelebaran jalan untuk mengurai kemacetan. Nah, seiring dengan bertambahnya peningkatan lalu lintas terhadap jumlah volume kendaraan dari tahun ke tahun yang kurang diimbangi dengan adanya penambahan kapasitas ruas jalan yang ada, akan menimbulkan permasalahan yang harus segera dituntaskan. Permasalahan itu apabila dibiarkan akan menghambat aktivitas masyarakat guna melakukan kegiatan sehari-hari, khususnya dalam bidang perekonomian serta pariwisata. Nah, rumusan masalah yang pertama, berapa besar hambatan samping mempengaruhi kemacetan di Jalan Bayangkara Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, bagaimana kinerja simpang Jalan Bayangkara Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Nah, ini masuk ke tujuan. Untuk mengetahui pengaruh pelebaran ruas jalan Bayangkara Serpong Tangerang terhadap peningkatan kelancaran lalu lintas lokasi tersebut. Manfaatnya itu untuk mengetahui pengaruh pelebaran jalan agar pengguna jalan bisa memperoleh kenyamanan dalam berkendara. Nah, ini landasan teori yaitu jalan raya yang jalan primer sebagai penghubung di antara suatu daerah atau kawasan wilayah atau daerah lainnya pada sektor perhubungan, misalnya untuk kesinambungan kontribusi barang serta jasa. Jalan yaitu untuk diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada di atas tanah, pada permukaan, dan di bawah tanah. UU nomor 38 tahun 2004. Nah, ini bab 3 metode penelitian. Yang pertama itu lokasi dan waktu penelitian. Nah, lokasinya itu berada pada Jalan Bayangkara Serpong Utara Kota Tangerang Selatan. Jalan dengan pelebaran jalan sebesar 6,5 meter dan panjangnya itu 500 meter dari titik 0 Masjid Alam Sutra sampai Pusdiklantas Polri. Nah, wilayah ini tuh penghubung Alam Sutra ke Geraha Raya serta wilayah Ciledug. Dan waktu penelitiannya yaitu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu hari Senin, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Waktunya itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Nah, ini metode penelitian ini, peneliti memakai teknik kuantitatif, di mana data numerik diperoleh melalui pengamatan lapangan dan atau perhitungan. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama itu data primer. Data primer yaitu data yang kita amati langsung di lapangan. Dan data sekunder, data yang sudah ada atau terkait di instalasi bagian alir penelitian. Yang pertama kita mulai dulu. Setelah itu kita melaksanakan survei. Setelah kita menentukan survei, kita menentukan lokasi surveinya. Setelah itu kita menentukan lokasi pengamatan.
Setelah kita melakukan lokasi surveinya, kita didapatlah data volume lalu lintas, kecepatan arus, data geometrik jalan, dan data kinerja jalan. Setelah kita memperoleh data tersebut, kita olah datanya, terus kita proses, dan ini hasilnya di bab 4. Nah, ini volume lalu lintas, volume kendaraan pada hari Senin 27 Juni 2022 ke arah ke Geraha Raya. Nah, ini volume dari pagi sampai sore, dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Begitupun ini arah sebaliknya, yaitu volume kendaraan pada hari Senin 27 Juni 2022 arah ke Alam Sutera. Nah, ini volume kendaraan pada hari Jumat 1 Juli 2022 ke arah Geraha Raya. Dan ini volume kendaraan pada hari Jumat 1 Juli 2022 ke arah Alam Sutera. Dilanjut dengan hari Sabtu, volume kendaraan pada hari Sabtu ke arah Geraha Raya. Dan ini volume kendaraan pada hari Sabtu ke arah Alam Sutera. Dan ini yang terakhir, volume kendaraan hari Minggu ke arah Geraha Raya, dan sebaliknya volume kendaraan pada hari Minggu ke arah Alam Sutera. Nah, ini setelah kita analisis, hari Senin itu volume tersibuk. Nah, ini perhitungan itu mengacu kepada MKJI 1997, Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Nah, ini perhitungan ini rumusnya itu ada di MKJI 1997. Kenapa ini volume Senin tersibuk? Yaitu karena padatnya pertokoan jual beli berhenti di bahu jalan dan jam kerja yang sangat tinggi. Jadi mengakibatkan volume tersibuk itu pada hari Senin jam 7 sampai jam 11 pagi. Nah, ini hambatan samping. Hambatan samping menunjukkan pada hari Senin itu bahwa nilai jam puncak untuk per 1 jam berada pada pukul 17 sampai 18 dengan total kejadian PED 160, PSP 99, SMP 31. Nah, dilanjut dengan hambatan samping pada Jumat tanggal 1 Juli 2022 pada Jalan Bayangkara Serpong Utara Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa nilai jam puncak untuk per 1 jam berada pada pukul 17 sampai 18 WIB dengan total kejadian PED 153 dan PSP 71, SMP 41. Dilanjut dengan hambatan samping yang pertama pada hari Sabtu 2 Juli 2022 pada Jalan Bayangkara Serpong Utara Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa nilai jam puncak untuk per 1 jam berada pada pukul 12 sampai 13 WIB dengan total kejadian PED 161, PSP 44, SMP 15. Dilanjut dengan hambatan samping pada hari Minggu di Jalan Bayangkara Serpong Utara Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa nilai jam puncak untuk per 1 jam berada pada pukul 12 sampai 13 WIB dengan total kejadian PED 189, PSP 31, SMP 29. Nah, ini kapasitas untuk perhitungan di Jalan Bayangkara mengacu pada perhitungan MKJI 1997. Nah, ini kapasitas dasar terdapat mengacu kepada MKJI. Dari kapasitas dasar CO 1500 cm per jam, faktor penyesuaian lebar jalan FCW 0,91, faktor penyesuaian pemisah arah FCSV 0,94, dan faktor penyesuaian hambatan samping PCSV 1,01, faktor penyesuaian ukuran kota VCSE 0,90. Lalu hasilnya kita jumlah.
Nah, sesuai perhitungan di atas bisa dicermati bahwa hasil perhitungan MKJ 197 didapat nilai kapasitas ruas Jalan Bayangkara total 4 arah yaitu 1166 SMP per jam. Nah, kecepatan Jalan Bayangkara itu merupakan jenis 4 lajur 2 arah tak terbagi dengan lebar jalan yang tadinya 6 meter lalu dilebarkan menjadi 6,5 meter per jalur. Perhitungan kecepatan arus bebas ditentukan oleh menggunakan Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997 untuk jalan luar kota. Nah, ini kecepatan arus bebas dasar kendaraan ringan kilometer per jam, FVO 51 km per jam. Kecepatan lebar jalur lalu lintas efektif kilometer per jam, FVW sama dengan min 4. Faktor penyesuaian kondisi hambatan samping FFVSV sama dengan 1,01. Faktor penyesuaian ukuran kotak VVCS sama dengan 0,90. Kecepatan arus bebas kendaraan ringan VFV. Nah, setelah itu kita total hasilnya yaitu menunjukkan kecepatan pada jalan Bayangkara karena kendaraan samping yaitu 42,3 km per jam. Lanjut dengan kecepatan. Kecepatan ini diselesaikan untuk mencatat waktu tempuh kendaraan melalui lintasan 100 meter pada saat kendaraan menyentuh jalur 0 pada saat yang sama. Nah, menggunakan perekaman sementara menggunakan itu stopwatch. Jadi dari garis 100 meter itu perekaman diberhentikan. Setelah kita sudah mendapatkan hasil pengamatan, lalu dicarilah rumus dengan persamaan V sama dengan D per T. Dan didapatkan hasil 5,35 sama dengan artinya itu 5 km per jam kecepatan di Jalan Bayangkara tersebut. Nah, kesimpulan, berdasarkan penelitian Jalan Bayangkara ini, kendala samping sebagai unsur sangat berpengaruh terhadap penurunan titik simpang yang menyebabkan kemacetan. Kendala samping di simpang Jalan Bayangkara di hari tersebut, Senin pagi, masuk pada total kelas kendala samping rendah L dengan total insiden mencapai 200-300 per jam. Dan yang kedua itu, kinerja Jalan Bayangkara dihasilkan kapasitas simpang sebesar 1166 SMP per jam dan buat derajat kejenuhan sebanyak 1014 sehingga nilai taraf pelayanan yang didapat M yang adalah yaitu arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas banyak berhenti. Nah, terakhir yaitu saran. Yang pertama itu untuk mengurangi besarnya hambatan samping di Jalan Bayangkara harus mengaktifkan kembali fungsi trotoar untuk para pejalan kaki. Selanjutnya adalah membuat lahan parkir sebagai pemberhentian di jalan dengan memanfaatkan lahan kosong yang terletak di sekitar persimpangan dan memindahkan pedagang jalan ke pasar. Karena tidak adanya rambu lalu lintas di Jalan Bayangkara, penting untuk menambah tanda khususnya tanda dilarang parkir dan peringatan dilarang berhenti di bahu jalan. Yang kedua yaitu hasil penelitian ini buat mempercepat arus. Disarankan buat kendaraan berat agar memakai lajur sebelah kiri serta diberikan pelang waktu buat kendaraan berat yang melintas. Nah, setelah ini saya akan melihatkan hasil pengamatan langsung di lokasi lapangan.